Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para jemaah Facebook yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian fikih zakah untuk memacu mendorong diri kita mengkaji fikih zakat dan menggerakkan potensi zakat, infak dan sedekah pada komunitas kita, komunitas Jam'iyah Nahdlatul Ulama, agar kita selalu tersuntik untuk mengedarkan kotak koin sebagai program favorit lembaga amil zakat, infak, sedekah Nahdlatul Ulama dan program-program lain yang inspiratif, transformatif, yang menjadi solusi dari persoalan-persoalan masyarakat kita, khususnya dalam konteks ekonomi dan sosial secara umum. Mari kita mulai kajian ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada pemimpin agung kita, Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, ulama-ulama kita, wabil khusus seluruh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wabil Asy'ari, Syekh Wahab Habsibullah, Syekh Bisri Sansuri, Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Mahfud Salam, Syekh Ahmad Fayumi Munji, Syekh Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita yang tidak jemu-jemunya membimbing, mengajari, memberikan kekuatan ruhiyah kepada kita dalam berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus ila muallifi hadzal kitab Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmunya dan guru-guru kita senantiasa dilimpahkan Allah ampunan, kasih sayang dan ridhonya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada halaman 161 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Nabi menjelaskan kepada kita untuk tidak bermalas-malasan, untuk tidak merasa diri ini lemah atau tak berdaya. Orang Islam harus merasa menjadi orang yang kuat, orang yang mampu berprestasi, orang yang mampu menebarkan kemanfaatan, kebaikan, hal-hal yang positif di tengah-tengah masyarakat. Umat Islam harus tampil menjadi penggerak perubahan, motor perubahan yang positif, konstruktif di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh menjadi sampah, tetapi harus menjadi generasi emas yang mengambil peran yang utama di tengah-tengah masyarakat kita. Ikhrajul ar-ra'iyah minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan masyarakat dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allah dan Rasulnya, baik dalam bidang akidah, bidang keilmuan, bidang tasawuf, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang politik dan lain-lain. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wahai Allah, aku berlindung dari Engkau dari sifat ketidakberdayaan, merasa dirinya lemah, tidak berdaya, dan malas.
Hadis ini menunjukkan kepada kita supaya orang Islam itu harus punya kekuatan untuk bergerak, harus punya optimisme untuk menggerakkan perubahan yang positif di tengah-tengah masyarakat, dan jangan suka menunda-nunda, jangan suka bermalas-malasan, karena kebaikan itu harus disegerakan. Sehingga salah satu kaidah ulama kita itu ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Segala sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggal semuanya. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, kita lakukan. Kenapa? Karena kesempurnaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudraku kullu la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kita raih semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Apa yang kita bisa lakukan untuk mengubah masyarakat kita sesuai dengan kemampuan kita, itu yang kita lakukan. Jangan menunggu kesempurnaan, karena kesempurnaan itu ongoing proses. Jadi dalam proses. Jadi lakukanlah perubahan, gerakkanlah koin NU semampunya di lingkungan kita, lingkungan musola, lingkungan RT, RW, masyarakat, dan terus akan menjadi virus yang positif yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Belajar untuk mengidentifikasi problem, memberikan solusi, dan tampil menjadi motor penggerak perubahan di tengah-tengah masyarakat. Wa anhu Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah juga meriwayatkan dari Nabi sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ihris, bersemangatlah, proaktiflah, alama melakukan sesuatu yang fa'uka, yang memberi manfaat sesuatu kepada kamu. Nabi memerintahkan kita untuk aktif menjemput bola. Apa-apa yang memberikan manfaat kepada kita. Aktif untuk mengaji, menuntut ilmu, memberikan kita ilmu itu. Aktif untuk bekerja, mencari rizki yang halal, bermanfaat bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Aktif untuk silaturahim, menggalang kerjasama dengan visi dan misi yang sama kepada lembaga lain untuk kemanfaatan masyarakat. Aktif berorganisasi, menambah relasi hubungan, menggerakkan perubahan dengan manajemen yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, memberikan manfaat kepada kita dan masyarakat. Jadi ikhlas alama yang fauka. Segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, tentu tidak hanya orientasi dunia ya, dunia dan akhirat, maka kita tidak boleh menunggu bola, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh pasif, tapi harus maju ke depan. Kalau bisa malah menciptakan bi'ah, lingkungan sosial yang mendukung proses itu. Misalkan di lingkungan Anda belum ada bimbingan belajar, maka Anda harus membentuk bi'ah ilmiah, lingkungan keilmuan, membentuk bimbingan belajar. Di lingkungan Anda belum ada tradisi bersedekah, berinfak, berzakat, maka gerakkan kotak koin itu. Sehari 500 rupiah atau sehari 1000 rupiah. One day 500 atau one day 1000. Sehari 1000 atau sehari 500. Itu harus kita lakukan. Ikhris alama yang fa'uka. Anda harus memulai hal-hal yang membuat manfaat baik bagi Anda maupun bagi masyarakat. Wasta'in billah, dan selalu minta tolonglah kepada Allah. Di dalam berusaha, manusia harus
mengoptimalkan daya kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia itu, kepada kita, punya kekuatan fisik, punya kekuatan akal, punya kekuatan hati, punya kekuatan rasa, punya kekuatan insting. Optimalisasi kemampuan yang diberikan Allah ini sebuah keniscayaan untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi hati kita harus tetap tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena hanya Allah yang memiliki apa yang ada dalam langit dan bumi. Allah yang menentukan segala hal yang akan terjadi. Tetapi manusia diberikan tanggung jawab Allah untuk mengoptimalkan segala daya yang diberikan oleh Allah. Karena Allah berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu aku jadikan sabab. Ada makom asbab, ada makom usaha yang harus digerakkan oleh manusia. Kita memakai ayat apa namanya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mengubah diri kita sendiri menjadi syarat Allah memberikan kekuatan untuk mengubah. Allah tidak akan mengubah satu kaum sepanjang mereka tidak mengubah dirinya sendiri. Artinya kita harus mengoptimalkan ikhtiar sesuai dengan daya fikir, daya akal, daya fisik, daya rohani yang diberikan Allah, dengan tetap wasta'in billah, memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kita berjalan di atas syariat, optimalisasi ikhtiar, tetapi kita senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon kesuksesan, memohon kebahagiaan, memohon ketenangan dan keberkahan di dalam hidup. Wala ta'jiz, dan jangan merasa diri kita ini lemah. Justru orang Islam harus punya sifat izzah, kemuliaan. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, utusan Allah, dan milik orang-orang yang beriman. Dalam bahasa yang lain, umat Islam ini harus punya konfidensi, kepercayaan diri. Kata Bapak Kiai Haji As'ad Said Ali dalam salah satu acara, salah satu cara untuk membunuh mental manusia ini adalah menghilangkan konfidensi, kepercayaan diri manusia itu. Tetapi manusia misalnya menjajah sebuah bangsa itu melakukan indoktrinasi bahwa Anda itu, misalnya bangsa kita Indonesia itu sejak dulu oleh kolonial, para penjajah itu dikatakan bangsa kuli. Membunuh kepercayaan dirinya sehingga tidak mampu tegak berdiri, menunjukkan eksistensi, beraktualisasi, karena merasa dirinya ini underestimate, melihat dirinya ini tidak pantas untuk berkiprah, tidak pantas untuk tampil ke depan, tidak pantas untuk menjadi motor. Nah, ini adalah penyakit manusia yang harus kita ubah sesuai dengan petunjuk hadis Nabi, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi kita harus aktif melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan masyarakat, senantiasa mengorientasikan apa yang kita lakukan dengan kita memohon pertolongan Allah, dan kita tingkatkan konfidensi, kepercayaan diri kita bahwa kita mampu. Kita oleh Allah diberikan izzah, kemuliaan. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu untuk Allah, Rasulnya, dan kita, walil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman.
walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi orang-orang munafik tidak tahu. Orang-orang munafik justru memprovokasi, menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita yang menjatuhkan mental, yang menghilangkan konfidensi. Kita tahu bahwa pemimpin kita, salah satu pemimpin besar Nahdlatul Ulama, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, itu sosok pemikir, pemimpin, pendobrak yang punya konfidensi, punya kepercayaan diri. Jangan nunggu sempurna, karena tidak ada kesempurnaan kecuali Allah. Jadi lakukan apa yang kita bisa lakukan, walau itu sedikit, walau itu secuil saja, tetapi yang secuil itu akan insya Allah berkah, akan memberikan manfaat minimal bagi diri Anda dan keluarga. Tentu wasta'in billah dalam pengertian tujuan kita di dalam mengembangkan lazisnu, misalnya kotak koin, itu hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mencari popularitas, publisitas, sehingga kalau yang kita cari adalah popularitas atau publisitas, kita akan mudah jatuh oleh serangan-serangan manusia. Tetapi kalau kita ridho dengan apa yang kita lakukan karena Allah, maka kita tidak akan mundur oleh serangan-serangan, oleh kendala-kendala, tantangan yang kita hadapi. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk tujuan yang sifatnya profan, sifatnya duniawi ini, tetapi libtigha'i mardatillah, untuk menggapai ridha Allah. Ini sebuah hadis yang luar biasa. Ini hadis yang sering dikutip oleh Syekhina wa murabbi ruqina al-hadis Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud. Lengkapnya hadis ini adalah al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khairun. Nah, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, tetapi semuanya baik. Makanya kemudian ada sambungannya, ihris alama yang fauka. Maka Anda harus aktif untuk mengembangkan potensi kita. Ini harus aktif mengembangkan potensi kita supaya menjadi mukmin yang kuat, kuat ilmunya, kuat uangnya, kuat manajemennya, kuat organisasinya, kuat politiknya, kuat medianya, media sosialisasi seperti Facebook ini, Twitter, Instagram, dan lain-lain, kuat YouTube-nya, supaya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Kita tidak menunggu kesempurnaan untuk memulai sebuah perubahan. Dan wasta'in billah, orientasikan apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, mencari pertolongan hanya kepada Allah sebagai pemilik segala hal, sebagai pemutus segala hal, sebagai penentu segala hal. Waqala lirajulin, waqala dan bersabda Nabi lirajulin kepada seseorang, innallaha yalumu alal ajzi, innallaha sesungguhnya Allah yalumu mencacat, artinya Allah tidak suka alal ajzi kepada ketidakberdayaan. Allah mencaci, Allah memberikan kredit yang tidak baik kepada ketidakberdayaan. Oleh karena itu orang mukmin, orang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh punya sifat al-ajiz, karena sifat ini sifat yang tidak disukai oleh Allah. Orang mukmin harus kuat, harus terengginas, harus percaya diri untuk mengibarkan panji-panji kebesaran Allah dan Rasulnya. Ini dua hadis ini menjadi
energi bagi orang muslim untuk mengembangkan potensi ekonominya. Kalau dia punya uang, dia punya modal, tidak boleh menjadi modal yang tidur, tapi harus diinvestasikan kepada sektor-sektor yang produktif, apakah menjadi penanam saham atau membuka bisnis baru, membuka lapangan kerja yang baru, mendorong anak-anak muda untuk aktif berwirausaha, membuat terobosan-terobosan ekonomi yang prospektif ya bagi dirinya, masyarakatnya dan bangsa. Ini sebuah hadis yang inspiratif ya, hadis yang luar biasa. Kullu malin namin fahuwa wi'a'un lizzakah. Ini ada satu subbab ya untuk mengembangkan syarat zakat. Yang kedua, an-nama atau harta itu harus berkembang. Kullu malin, setiap harta namin yang berkembang, harta yang punya potensi untuk produktif, untuk berkembang biak tumbuh, fahuwa, maka semua harta itu wi'a'un lizakah, menjadi tempatnya zakat, menjadi wadahnya lizakati, bagi zakat. Jadi ini statement yang tegas dari Al-Imam Yusuf Al-Qardawi, di mana harta itu berkembang maka harta itu wajib dizakati. Kullu malin namin fahuwa wi'a'un lizakah. Dimanapun harta itu dia bisa berkembang, bisa produktif, bisa berkembang biak, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Wa bihadza syarti, dan dengan syarat ini, syartin nama, syarat produktif, tumbuh berkembang semakin banyak, natabayyanu, kita jelaskan, atau ini pakai ya saja, ya tabayyanu, menjadi jelas, anna kulla malin, bahwa sesungguhnya setiap harta, namin, yang berkembang, harta yang bernilai ekonomis, begitu. Artinya bernilai ekonomis itu laku, mendatangkan income ya, pendapatan, memperoleh pemasukan, sehingga bisa terus mengalami produktivitas atau pengembangan terus menerus, penambahan produksi. Yasluhu, maka setiap harta yang bernilai ekonomis itu, yang produktif itu layak li ayyakuna, supaya ada harta itu wi'aan, menjadi wadah, menjadi tempat, au masdaran, atau sumber li zakati, bagi zakat. Setiap harta kok bernilai ekonomis, produktif, maka dia layak menjadi sumbernya zakat, menjadi harta yang wajib dizakat. Walau lam yanas an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, meskipun Nabi tidak menjelaskan secara eksplisit, secara tersurat, ala wujubil akhdhi, atas wajibnya mengambil, minhu, dari harta itu, bidzatihi, dengan zat dari harta itu. Meskipun Nabi tidak menjelaskan kewajiban mengeluarkan zakat itu secara eksplisit, secara tersurat, tetapi karena harta itu ekonomis, produktif, mendatangkan pemasukan, maka harta itu wajib dizakati. Fayakfina, maka cukup bagi kita, annahu, sesungguhnya harta yang bernilai ekonomis itu, yang terus produktif berkembang,
yadkhulu masuk harta itu fil umumat di dalam dalil-dalil umum Al-Qur'aniyati yang ada di dalam Al-Qur'an wan nabawiyati dan hadis-hadis Nabi. Kenapa hadis yang harta-harta yang bernilai ekonomis meskipun tidak dijelaskan secara sorry, secara eksplisit, secara langsung oleh Nabi itu wajib dizakati? Karena dia atau harta yang bernilai ekonomis itu masuk di dalam cakupan ayat-ayat yang umum dan hadis-hadis yang umum. Jadi tidak perlu hadis-hadis yang khusus, spesifik, syarih menjelaskan itu. Hadis-hadis yang umum itu bisa menunjukkan bahwa harta yang bernilai ekonomis, produktif, nama itu wajib dikeluarkan zakatnya. Wa hadza yukhalifu ma dhahaba ilahi ba'dul fuqaha. Pernyataan Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi tadi bahwa setiap harta yang produktif ekonomis itu wajib dizakati meskipun tidak dijelaskan secara tersurat, secara eksplisit dari Al-Quran atau hadis Nabi. Hada, keterangan ini yukhalifu, berbeda, bedani ma, kepada sesuatu dhahaba yang diberlakukan ilahi ma ba'dul fuqaha, sebagian ulama pakar fikih. Statement tadi itu berbeda dengan yang pandangan yang disampaikan oleh sebagian ulama ahli fikih al-mudayyiqina, yang mempersempit ba'dul fuqaha itu fi ijabiz zakah, di dalam mewajibkan zakat. Ini tidak sama dengan pandangan sebagian pakar fikih yang mempersempit harta-harta yang harus dizakati. Contohnya siapakah Ibnu Hazmin, seperti Imam Ibnu Hazm wa ghairihi dan ulama yang lain, min wujubil ikhtisar, dari wajibnya meringkas, membatasi alal asnaf, pada beberapa jenis, beberapa kelompok, allati akhadha, yang mengambil minha dari asnaf itu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Hazm dan ulama yang lain membatasi harta yang wajib dizakat itu ya harta-harta yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hassaraha, Ibnu Hazm meringkas jenis-jenis harta yang wajib dizakati fil muhalla, di dalam kitab Al-Muhalla, fi thamaniyatin, di dalam 8 harta saja, tidak lebih dari itu. Jadi menurut Imam Ibnu Hazm, harta yang wajib dizakati hanya 8. Apa itu? Al-ibilu, hiya al-ibil, yang nomor 1 unta, wal baqaru, kambing, sapi atau kerbau, wal ghanamu, dan kambing. Jadi dari jenis hewan ternak al-an'am ada al-ibil wal baqar wal ghanam. Ada unta, ada sapi termasuk jamus di sini, kerbau, ada kambing. Wal qamhu, ada gandum, wasyairu, lan jelai atau cewawut, wa tamru, tamar, korma, wal fiddatu, jadi dari buah-buahan, az-zira'ah wa thimar, tanaman dan buah-buahan, ada gandum, ada jelai, ada korma. Wal fiddatu, ada perak, wal zahabu, dan emas, dari an-naqdu, ada emas, ada perak. Hatta zabib lam yathbut inda Ibni Hazm, sampai anggur kering itu tidak diwajibkan berzakat menurut Imam Ibnu Hazm. Fihi hadisun sahih, di dalamnya ada hadis yang sahih. Hatta zabib lam yathbut inda Ibnu Hazm fi hadisun sahih falam yaqul bi, meskipun zabib, anggur kering ini, ada hadis yang sahih, tetapi Imam Ibnu Hazm tidak
mewajibkan berzakat pada az-zabib. Fala zakata indahu, maka tidak ada kewajiban berzakat menurut Imam Ibnu Hazm fi tharwa al-hayawaniyah, di dalam kekayaan yang berasal dari hewan, illa fil an'am ats-tsalatsah, kecuali dalam hewan ternak yang jumlahnya hanya 3, al-ibili wal ghanami wal baqari wal ghanam. Jadi semua jenis binatang tidak ada yang wajib dizakati, hanya unta, sapi dan kambing. Ini pandangan Imam Ibnu Hazm. Wala fi tharwa az-zira'iyah, di dalam kekayaan dari pertanian, dari perkebunan, ya tidak ada illa fil khintah, kecuali di dalam gandum, wasya'ir dan cewawa atau jelai, wa tamri dan korma. Hanya 3 itu. Hewan ternak hanya unta, sapi dan kambing. Dalam dunia pertanian, perkebunan, ya hanya gandum, cewawa, jelai dan korma. Wala fil ma'adini wan nuqud, di dalam tambang dan an-nuqud, illa fi dhahabi wal fiddah, melonjo ya kalau bahasa lama kita, ya hanya emas dan perak itu dalam konteks tambang dan barang-barang melonjo itu emas dan perak, tidak ada yang lain. Wala zakata indahu, dan tidak ada kewajiban zakat menurut Imam Ibnu Hazm fi urudi tijarah, dalam harta dagangan. Ini pandangan Imam Ibnu Hazm. Jadi menurut Imam Ibnu Hazm itu tidak ada zakat perdagangan, yang adanya zakat emas dan perak, kemudian unta, sapi dan kambing, kemudian gandum, jewawu dan korma. Hanya 8 saja menurut Imam Ibnu Hazm, sesuai dengan hadis yang difahami oleh Ibnu Hazm itu. Wa minal fuqaha'i, sebagian ulama ahli fikih, man, ada ulama yudayyiqu, yang mempersempit ulama itu, hatta yaqtariba, sehingga dekat man itu, ulama itu, min hadzal ra'yi, dari pendapat Imam Ibnu Hazm ini. Wa minhum man yuwassi, sebagian ulama ahli fikih juga ada ulama yang memperluas cakupan-cakupan harta yang wajib dizakati, hatta yashmala, sehingga mencakup, yang memperluas itu, kullamalin, semua harta namin yang bernilai ekonomis, produktif, berkembang, fi asrihi, di eranya. Jadi ada ulama yang mempersempit seperti Imam Ibnu Hazm dan ulama lain. Ada ulama yang memperluas cakupan harta zakat, sehingga setiap harta yang bernilai ekonomis, produktif, selalu berkembang, dia punya kewajiban untuk dizakati. Wa ausaul fuqaha'i, ulama fikih yang paling luas horizon pemikirannya, fi ijabiz zakah, di dalam mewajibkan zakat, huwa, hiyo itu, huwa, siapa itu? Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah, seorang founder fikih, penemu fikih yang pertama yang diakui oleh para ulama. An-nasu fil fiqh iyalun li Abi Hanifah, itu statement Imam Syafi'i. Manusia di dalam fikih itu menjadi keluarga besar Imam Abu Hanifah, sebagai ulama yang luar biasa, penemu ilmu fikih yang kemudian madhabnya kokoh sampai sekarang, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani, yang keduanya adalah murid utama dari Al-Imam Abu Hanifah. Fahuwa yujibuha, fahuwa, Imam Abu Hanifah itu, yujibu, mewajibkan Imam Abu Hanifah, zakat, fi kulli ma, di dalam segala hal, akhrajatil ardu,
yang dikeluarkan oleh bumi. Segala yang dikeluarkan oleh bumi menurut Imam Abu Hanifah wajib dizakati. Kita bisa lihat di sekeliling kita, di kampung saya ini misalnya, banyak sekali kullu ma akhrajatul ard, sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi. Ada mangga, ada pepaya, ada jambu, ada pohon nangka. Tentu yang umum ya di perkebunan itu ada ketela, ada tebu, dan lain-lain. Banyak sekali di sekitar kita ini. Sekitar rumah saya ini misalnya, banyak sekali. Mimma yuqsadu, mimma dari sesuatu yuqsadu yang diinginkan, ditujukan, biziraati dengan menanam ma itu annama, bernilai ekonomis. Jadi setiap tanaman yang tujuan menanamnya itu untuk dijual, bahasanya begitu ya, untuk diproduktifkan supaya berkembang biak kemudian bisa dijual. Menanam bayam misalnya banyak, kemudian dipanen dijual. Menanam pepaya tujuannya untuk ditanam, tumbuh,